Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Andrian Safitri. Saya dari kelas 12 Teknik Komputer dan Jaringan 2, absen 18. Di sini saya akan melakukan pembahasan contoh soal uji kompetensi keahlian yakni UKK jurusan Teknik Komputer dan Jaringan pada tahun 2020-2021 paket 1. Pertama-tama yang kita lakukan yakni akan melakukan pembahasan dari soal-soal tersebut. Kita coba virtual ya untuk kali ini. Setelah itu, setelah kita sudah coba, kita akan tahu nanti untuk soal UKK selanjutnya itu bagaimana. Mari kita mulai. Nah, selanjutnya kita masuk pada virtual box. Nah, di virtual box ini kita membutuhkan 4 OS, yakni ada Mikrotik A dan B, klien A dan B. Mikrotik ini sebagai routernya dan ini sebagai kliennya. Untuk Mikrotik saya menggunakan adapter 2. Sebentar, saya akan perlihatkan. Nah, ini adalah adapter satunya. Saya menggunakan adapter terpitch. Ini izinkan semua. Lalu untuk adapter 2-nya saya menggunakan jaringan internal dengan nama inet. Setelah itu sudah untuk Mikrotik B-nya juga sama, menggunakan untuk adapter satunya menggunakan adapter terpitch dan adapter 2-nya menggunakan jaringan internal atau internal network. Nah, untuk kliennya di sini saya menggunakan hanya satu adapter, yakni jaringan internal atau internal network. Untuk klien B-nya juga sama, hanya menggunakan satu adapter, yakni jaringan internal atau internal network. Setelah kalian atur semua untuk adapternya, kita masuk pada konfigurasi ya. Nah, ini kita masuk pada Mikrotik A. Yang pertama kita lihat untuk IP address-nya ini sudah masuk ethernya, yakni masuk otomatis ether 1. Ini kita coba plus, lalu kita tambahkan yakni 253.1 plus /28. Untuk ether saya menggunakan ether 2, lalu kita apply, lalu OK. Nah, ini sudah. Setelah itu kita masuk pada firewall. Di firewall jangan lupa kita masuk pada NAT, lalu kita klik plus. Ini change-nya kita pakai RSC NAT, SRC NAT, lalu out interface-nya ether 1. Jangan lupa untuk action-nya kita pilih masquerade. Nah, setelah sudah kita klik apply lalu OK. Nah, yang kedua kita masuk pada Mikrotik yang B. Di sini sudah ada ether 1 yakni IP yang otomatis. Lalu saya tadi yakni IP untuk ether 2 dengan isi addressnya 200.50.3.49/28. Networknya 200.50.3.48 dan interface-nya ini kita isi dengan ether 2 lalu klik apply OK. Setelah sudah, jangan lupa kalian juga isi untuk firewall-nya. Kita isi ya firewall-nya. Nih, untuk firewall-nya untuk di bagian general saya menggunakan SRC NAT dan
interface-nya saya menggunakan Ether 1. Action-nya saya menggunakan Masquerade, lalu jangan lupa apply. Oke. Setelah sudah, nah kita masih pada Mikrotik B. Kit pertama kita masuk lagi pada IP, lalu DHCP server. Di bagian DHCP kita pilih DHCP setup. Ini kita pilih Ether 2, kita next, lalu ini juga kita next. Untuk ini kita next, ini kita ganti jadi 61. Kita next, kita next. Untuk ininya saya pilih yang 6 jam ya, jadi 06.00. Setelah itu kita next. Nah, setelah sudah seperti ini, kita kembali lagi pada Mikrotik yang A. Setelah itu kita masuk pada Mikrotik A, kita masuk pada IP, lalu bagian web proxy. Nah, di bagian web proxy ini untuk enable-nya ini kita centang, lalu portnya kita ganti 3128, lalu untuk change administratornya kita ganti isnia@sekolah.sch.id. Seperti ini tampilannya. Setelah itu kita tambahkan yang akan kita blok ya, kita tambahkan pada akses. Nah, ini saya sudah menambahkan tadi, saya coba buka. Nah, pada DST hostnya saya menambahkan tkj.smkn3buderan.sjh.id. lalu pada actionnya kita pilih deny, lalu kita apply, lalu oke. Yang kedua, website yang kedua yakni linux.r.id, actionnya kita deny, lalu kita apply, oke. Setelah sudah, kita tambahkan pada aksesnya, kita klik apply, lalu oke. Setelah sudah pada bagian web proxy setting dan sudah menambahkan di aksesnya, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita masuk pada firewall, kita klik NAT, lalu kita tambahkan lagi NAT-nya. Di pada bagian general ini kita pilih DST NAT, lalu pada bagian protokolnya kita pilih 6 TCP, lalu DST portnya kita pilih 80, lalu untuk auto interface-nya kita pilih Ether 2. Pada bagian action kita pilih redirect, lalu untuk portnya kita pilih 3128. Setelah sudah, kalian klik apply, lalu oke. Nah, sekarang kita masuk pada klien, yakni klien A. Setelah itu kita masuk pada control panel. Nah, ini kita masuk pada network and internet connection. Setelah itu kita masuk pada network connection. Nah, kita klik ini, klik kanan, kita pilih bagian properties. Setelah itu kita scroll ke bawah, kita pilih internet protokol TCP/IP, kita klik properties lagi. Nah, untuk IP address-nya ini saya menggunakan 200.50.3.3, subnet max-nya 255.255.255.240. Lalu untuk default gateway-nya 200.50.3.1. Lalu untuk DNS-nya saya menggunakan 8888, lalu untuk alamat DNS servernya 88.44. Setelah kalian sudah melakukan atau menambahkan IP seperti ini, kalian silakan klik OK. Lalu kita klik OK lagi.
kita tunggu dulu prosesnya agar IP-nya masuk. Setelah sudah seperti ini, kita cek ya. Kita cek apakah sudah terblok atau terdirect untuk webnya. Kita cek pada bagian Internet Explorer. Kalian silakan masukkan tkc.smkn3muduran.sch.com. Setelah itu akan muncul error forbidden. Setelah sudah kalian cek, kita masuk pada klien yang B. Kita masuk pada klien yang B. Sebentar. Kita masuk pada klien yang B. Kita tunggu. Nah, ini juga kita masuk pada kontrol panel. Lalu network and internet connection. Kita network connection. Nah, pada local area connection kita klik kanan, kita klik properties. Kita tunggu. Kita scroll lagi ke bawah. Internet protokol TCP/IP. Nah, ini untuk yang pada klien B-nya sedikit berbeda dari klien A. Di klien A kita tadi menambahkan IP, tapi di sini kita obtainkan ya IP-nya. Kita oke. Kita close. Setelah itu kita cek untuk IP-nya apakah sudah mendapatkan IP dari DHCP atau belum. Ya, kita coba, kita cek CMD. Nah, kita coba dengan cara IP config. Nah, ini sudah keluar ya untuk IP-nya dari DHCP. Setelah itu kita coba ping dari klien B ke klien A. Ping 200.50.3.3. Nah, ini hasilnya akan RTO. Kenapa RTO? Karena kita belum merutinnya dengan cara meruting secara dinamik. Ini hasilnya RTO ya. Setelah sudah kalian cek dan hasilnya RTO ini, setelah itu kita coba untuk tesnya ya. Nah, setelah sudah kalian cek seperti itu ya, kita sebelumnya ke bagian Winbox dulu. Di bagian Winbox ini, di sini kita akan mengatur yang namanya konfigurasi bandwidth. Nah, sebelumnya kita akan mengatur dulu konfigurasi bandwidth-nya. Yang pertama, kita masuk dulu pada GWS ini. Setelah itu kita pilih pada simple quest ini dan kita tambahkan pada plus. Nah, ini saya sudah menambahkan, jadi silahkan lihat. Nah, kita pada bagian generalnya. Di bagian general ini name-nya saya beri nama Q1, lalu targetnya Ether 2. Untuk max limitnya 64K.
untuk target uploadnya dan target downloadnya 64k. Jika kalian sudah mengaturnya seperti ini, jangan lupa untuk kita apply lalu oke. Nah, akan muncul seperti ini. Setelah sudah, kita akan masuk pada tahap pengecekan, yakni ada pengecekan koneksi. Yang pertama kita masuk pada klien A terlebih dahulu. Pada klien A kita CMD. Nah, di klien A ini kita coba ping 200.50.3.61. Nah, akan TTL ya nanti. Setelah itu kita coba juga untuk mumping dari klien B ke router A. Kita coba, kita masuk pada klien B, kita coba routing sebentar, coba routing mohon maaf, kita coba ping 200.50.3.1. Setelah sudah kalian cek dan hasilnya sudah TTL, kita berlanjut untuk ping antar klien. Jadi dari klien A ke klien B. Kita masuk lagi pada klien B. Mohon maaf, kita masuk lagi pada klien A, CND ping 200.50.3.3. Nah, ini TTL ya. Setelah ini sudah TTL pada klien A, setelah itu kita masuk pada klien B. Kita masuk pada klien B. Nah, setelah sudah cek ping antar klien ya, belum, untuk ping yang kedua yakni pada klien B. Yang kedua pada klien B, saya akan memping satu ping 200.50.3.1. Nah, ini sudah TTL. Lalu setelah kedua klien sudah TTL atau sudah berhasil, kita coba untuk ping klien antar klien dan internet. Kita coba pada klien B dahulu, ping google.com. Nah, TTL ya. Ini artinya sudah tersambung pada Google. Setelah itu kita coba juga pada klien A. Coba pada klien A, ping google.com. Nah, juga sudah TTL. Artinya juga sudah kedua klien sudah tersambung pada internet. Setelah sudah, mungkin sampai sini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.